pengajaran yang kita ambil daripada pemilu yang baru-baru ini di Malaysia ialah munculnya tokoh-tokoh muda. Jadi perpindahan antara Jakarta ke Nusantara itu dia akan memberi peluang yang lebih luas. Kalau smart city itu tidak memfokuskan kepada, maka saya rasa kebahagiaan itu tadi tidak muncul. Halo penggiat HI, salam jumpa bersama saya Brigita Agustina di Pola HI, podcast Laboratorium Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya. Episode kali ini kita mendapatkan tamu atau kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, bahkan bukan dari negara Indonesia, penggiat HI, yaitu dari negara Malaysia. Nah, beliau ini merupakan dosen di Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau adalah Profesor Jalaluddin Abdul Malik. Langsung saja kita sapa penggiat HI. Halo Prof. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Prof? Alhamdulillah nampaknya cuaca semakin baik. Sebelum ini hujan dan cuacanya panas, tapi tadi nampaknya masih ada redup-redup juga. Sepoi-sepoi. Nah, Prof udah pernah ke Indonesia atau ini pertama kali? Iya, saya sudah banyak kali ke Indonesia. Sudah sering ya, udah biasa karena juga deket ya kita negaranya. Oke Prof. Tema kita di Pola HI kali ini, Prof mengangkat tema tentang Mobilizing Humanity for a Sustainable Future. Betul. Nah, kan Prof juga di Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan. Jadi kayaknya tema ini sangat melekat ya di Prof, di diri Prof. Kemudian kita karena temanya Sustainable Future, pengen tahu nih, menurut Profesor apa sih opini Profesor tentang Sustainable Future? Nah, apakah ini nih merupakan dunia yang hanya ilusi saja atau tidak akan kita capai Sustainable Future ini, atau mungkin kita dapat capai, atau setelah itu bagaimana indikator atau kondisi yang tepat menurut Profesor untuk mencapai Sustainable Future ini, Prof? Silakan. Oke, bila kita sebut tentang Sustainable Future, dia ada dua perkataan di situ. Satu sustainable, satu future. Bila UNDP membuat satu laporan tentang Bretton Woods oleh Bretton Woods itu, perkataan sustainable ini muncul dalam konteks pembangunan di dunia moden, di mana sustainable ini kalau kita lihat adalah bertujuan untuk melihat sesuatu pembangunan itu sentiasa berterusan, dapat dinikmati oleh generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Manakala future ini adalah masa depan, di mana kalau kita lihat, kita setiap pembangunan ini seharusnya lebih baik daripada semalam, dan hari besok lebih baik, hari ini lebih baik daripada hari besok lebih baik daripada hari ini. Jadi banyak Nobel Prize melihat seperti Amartya Sen, Abdul Kalam, and then kalau kita lihat Muhammad Yunus, rantau-rantau sebelah sini, pemikir-pemikir moden, melihat sustainable ini adalah merupakan satu kemuncak pembangunan dunia, di mana disitulah terbukanya peluang yang luas kepada negara-negara sedang membangun untuk melihat satu pembangunan yang sangat inklusif, dan juga yang paling penting bukan hanya pembangunan material semata-mata, tetapi juga pembangunan manusiawi itu sendiri. Jadi dia tidak bersifat utopia, tetapi dia adalah satu gagasan universal yang cuba diterapkan dalam pembangunan masa kini dan juga pembangunan untuk masa hadapan. Itu dia saya punya pandangan. Oke, jadi penggiat HI, Sustainable Future ini terdiri dari dua kata menurut Prof tadi, dan juga yang berkelanjutan. Bahkan kalau bisa hari esok tuh lebih baik daripada hari ini. Nah, tadi juga Prof sempat mention nih, ini bukan sebuah utopia. Jadi kita tuh mampu berarti ya Prof untuk mencapai hal tersebut. Iya, kalau lihat kepada ahli falsafah seperti Abu Nawas, dia melihat bahawa angan-angan itu merupakan, atau utopia itu merupakan satu
titik tolak manusia melihat satu perkara itu untuk lebih baik daripada pada masa kini. Jadi bermakna idea utopia ini tidak salah. Yang pentingnya bagaimana kita nak mencapai idea utopia itu supaya menjadi realiti. Jadi sebab itu dalam konteks pembangunan negara, sustainability ini harus dilihat dalam konteks dan kesesuaiannya menurut acuan dan juga konsep pembangunan negara itu sendiri. Oke, berarti Misalnya kita Indonesia dengan cara Indonesianya dan Malaysia dengan cara Malaysianya. Kalau di Filipina dengan cara Filipinnya, Thailand dengan cara Thailandnya, sebab mereka ada apa kita panggil sebagai angan-angan ataupun cita-cita yang nak dicapai dalam pembangunan mereka. Ya. Oke, berarti dari sekian negara ini nggak bisa disamain ya, Prof. Punya cara sendiri bagaimana kita, negara kita ini dapat mencapai utopianya kita sendiri. Gitu. Oke, dari SDGs ini, Prof, aku mau ambil satu poin nih. Saya mau ambil satu poin tentang poin ke-11, Sustainable Cities and Communities. Nah, dari poin ke-11 ini, apakah sebenarnya itu dapat mendorong ke smart urbanism? Gimana? Apakah itu bisa kita terapkan untuk dunia kita, atau sebenarnya ini masih jauh atau masih nanti? Itu gimana dari pandangan Prof sendiri tentang smart urbanism? Ada dua perkataan di situ kan, smart dengan urbanism. Okey, berbalik kepada smart city dan pembangunan manusia tadi. Smart itu kita merujuk kepada infrastruktur dan bagaimana kita membangunkan kota ataupun bandar itu kan. Okey, urbanism ini dia tertakluk kepada pemikiran, dia merujuk kepada pemikiran. Dan bagaimana pemikiran moden tadi atau pemikiran pasca moden tadi kita terjemah dalam konteks kehidupan kita. Jadi dalam konteks pembangunan smart city dan kemanusiaannya itu seharusnya melihat dua bentuk ini dan harus disimbiosis,kan antara pembangunan kota itu sendiri supaya dia melihat kecantikannya, kita panggil estetikanya, dan manusia itu harus ditekankan dalam konteks etiknya. Etiknya dari segi bagaimana mereka ini hidup dalam kota yang dikatakan smart city itu supaya sesuai dengan penduduk yang dikatakan smart city. Yang kita istilahkan mungkin dalam dunia moden sekarang smart society ataupun society 5.0. Ya. Jadi kalau kita lihat antara sifat-sifat manusia yang smart urbanism ini, dia seharusnya orang yang very inovatif, sentiasa berfikir kehadapan dan mempunyai nilai etika yang kelas pertama. Oke, jadi untuk mencapai smart urbanism itu juga tidak luput dari society-nya. Kita harus juga bisa membangun society ini gimana manusia bisa memiliki 3 sifat tadi ya, Prof. Oke. Kemudian sampai hari ini nih, apa sih yang Prof temukan kendala bagi kita, bagi dunia secara general untuk kita bisa mencapai smart urbanism atau bahkan untuk untuk melakukan atau mewujudkan sustainable future tadi? Oke. Kendalanya. Yang ini kita balik kepada fitrah manusia itu sendiri. Apa manusia suka? Pertama, mereka mahukan kebahagiaan. Jadi bagaimana smart society atau smart city tadi boleh menterjemahkan kebahagiaan itu dalam kehidupan masyarakat manusia yang tinggal di situ. Yang kedua, keadilan. Manusia suka keadilan. Mana-mana negara pun dia suka satu pemerintahan, satu pembangunan yang adil pada tempatnya. Bagi yang kelompok miskin, seharusnya mendapat kit ekonominya sendiri. Bagi yang kelompok sederhana, ada kit ekonominya sendiri. Itu penting kalau untuk melihat supaya negara itu menuju ke kebahagiaan. Yang ketiga, keselamatan. Keselamatan pun penting
sebagai asas di mana manusia itu merasa adil dan bahagia. Kalau smart city itu tidak memfokuskan kepada kebahagiaan, kepada keadilan dan keselamatan, maka saya rasa kebahagiaan itu tadi tidak muncul. Sebab itu bila kita merangka Pelan Putrajaya itu, kita merasakan orang boleh berjalan malam. Kanak-kanak boleh berbasikal malam-malam begitu. Jadi sekarang ini pun memang begitu. Kalau malam minggu misalnya, Putrajaya itu ramai warga berbasikal dengan selamatnya dan sebagainya. Jadi kita nakkan masyarakat yang mendiami smart city itu bahagia, adil dari segi perekonomiannya dan juga selamat dirasakan. Keamanan ya, Prof? Keamanan ya. Keamanan. Oke, berarti sampai saat ini pemerintah berkendala untuk mewujudkan 3 hal tersebut. Iya, begitu. Kebahagiaan manusia, sepatutnya keadilan, terutama dalam perekonomian, Iya. dan keamanan sendiri. Iya. Oke. Tadi kita udah mengetahui konsep sustainable future, kita udah ngerti juga ternyata dalam sustainable future itu udah ada smart urbanism, dan dalam SDGs itu juga mencakup dalamnya itu juga mendorong smart urbanism. Kemudian saya ingin mengutip ini, Prof. Karena menurut SDGs, indeks ranking Malaysia itu meraih di angka 74,0 dari 100 poin. Nah, itu indikator untuk negara Malaysia. Kemudian menurut Profesor, apakah angka tersebut sebenarnya sudah cukup untuk menggambarkan Malaysia untuk menjadi salah satu negara yang sustainable future di sustainable city di Asia Tenggara? Menurut Profesor sendiri gimana dengan angka tersebut? Tadi 74,0 per 100. Kalau 74,0 itu B+. Kalau grade-nya B+. Jadi bermakna saya sebagai individu, sebagai rakyat Malaysia memang tidak berpuas hati. Dan kita mempunyai cita-cita besar untuk menjadikan supaya angka tadi berubah, kurang-kurangnya kita menduduki negara termaju 20 termaju ke atas. Di mana kita akan melahirkan satu masyarakat yang sejahtera dan adil, di mana di bawah wawasan 2030 Malaysia. Jadi bermakna yang lebih kurang 30 ataupun 25% lagi itu adalah kebanyakannya disebabkan oleh alam sekitar itu sendiri, dan juga pembentukan dan pemberdayaan manusia itu masih belum boleh dipenuhi. Kerana kita pun ada cabaran-cabaran tertentu untuk mengupayakan manusia di Malaysia itu untuk mencapai status sebagai smart society yang akan mendiami semua smart city yang akan dibina. Jadi kita juga ada smart city framework. Di situ sudah kita kumpulkan strategi dan kebijakannya supaya masyarakat Malaysia itu harus dibentuk dalam bentuk yang lebih sejahtera dan juga lebih bahagia untuk masa depan. Dan kita berdoa supaya angka tadi akan naik, berubah naik 80 ke 90 ya. Oke, tadi sedikit ralat Pegiat HI ternyata angkanya itu ada di 70,4, kebalik tadi saya Prof Sali. Oke. Kemudian saya penasaran nih, saya sendiri penasaran Prof, untuk teman-teman di Malaysia, masyarakat di Malaysia, itu apakah untuk tadi kan kita untuk mencapai smart urbanism dan sustainable city tadi kan itu pemerintah harus menggerakkan masyarakat. Kita harus juga mewujudkan 3 hal tadi, bahagia, adil, dan keamanan. Kemudian masyarakat di Malaysia sendiri itu mau nggak, aman nggak Prof diajak kerjasama? Maksudnya ada yang bandel-bandel nggak Prof? Atau kayak gimana gitu kondisi masyarakat di Malaysia? Pengen tahu nih Prof. Bila kita melihat emerging society, emerging society ini dia harus bergerak bersama-sama itu. Dari segi strukturnya, dari segi prosesnya, dari segi kulturnya. Jadi dalam konteks pembangunan sustainable future ini, dia seharusnya peranan struktur itu dapat dikurangkan
tapi kita harus meningkatkan peranan proses itu, human agency itu dengan peranan kultur tadi. Jadi kalau human itu dapat dibentuk, sebab mereka inilah yang menjadi ejen kepada pembangunan dan dia membudayakan nilai-nilai baik tadi dalam konteks kehidupan, saya rasa peranan struktur itu dapat dikurangkan, dapat mengurangkan kos perbelanjaan mengurus kerajaan ataupun government. At the same time, mereka ini menjadi masyarakat yang partisipasi dan inovasi, kreatif dan sebagainya. Dan mereka akhirnya menjadi satu masyarakat yang mandiri, yang bersama-sama membangunkan konsep sustainable future tadi. Jadi ketiga-tiga itu harus digerakkan, tapi dalam konsep sustainable future, dua perkara itu sangat memainkan peran penting. Human agency atau proses itu dan juga kulturnya itu. Culture. Oke, jadi itu sedang diupayakan ya, Prof. Mungkin ini topik terakhir nih dari tema kita hari ini. Nah, pemerintahan Malaysia ini kan sempat ya, Prof, pernah melakukan tonggak pemerintahan dari ibu kota Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Nah, Indonesia itu sedang dalam proses untuk melakukan hal yang kurang lebih sama, Prof. Jadi kita pengen tahu nih tanggapan Profesor mengenai rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta menuju ke Kalimantan Timur. Itu pandangan Prof gimana? Terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah kepada Bapak Presiden dan semua rakyat Indonesia yang bercita-cita mau membangunkan kota pentadbiran yang baru yang saya dipahamkan namanya Nusantara ya. Nusantara. Jadi kalau kita bangunkan satu kota daripada from zero to hero, senang. Sebab apa? Dia adalah kawasan yang kosong lagi. Jadi, perpindahan antara Jakarta ke Nusantara itu, dia akan memberi peluang yang lebih luas kepada masyarakat setempat dan juga masyarakat nasional Indonesia itu, bagaimana mau membentuk ciri-ciri kota yang dikatakan smart city ataupun kota pintar itu dalam konteks pembangunan Nusantara ini. Jadi bermakna di situ kalau kita lihat pembangunan Nusantara tadi seharusnya tidak mengabaikan pertumbuhan manusia itu dari segi ability-nya, dari segi perwatakannya di samping pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan sosial yang lain. Jadi bermakna kalau selama ini kemajuan hanya di Lembah Jakarta, dan juga Jabodetabek itu, akhirnya kita panggil sebagai region city itu akan juga ada di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Ya. Jadi bermakna di situ di Kalimantan itu sudah ada Balikpapannya, sudah ada Banjarmasin, sudah ada apa itu kota yang berhampiran ya dan sebagainya. Jadi disitulah akan menjadi Nusantara ini akan menjadi growth pool kepada kota-kota yang lain. Oke, jadi sebenarnya itu kita mampu ya, Prof. Indonesia mampu ya, tapi mempertimbangkan tentang tidak mengabaikan pertumbuhan manusia dan juga pertumbuhan ekonomi supaya tidak hanya terhalang di Jakarta aja, tapi supaya bisa ekonomi itu jadi sama rata dan rakyat di Pulau Jawa tidak lagi hanya tertumpu di situ saja kebanyakannya, terus kepada tempat yang baru. Jadi ini penggiat HI opini yang menarik, saran yang baik juga untuk Indonesia terkait pemindahan ibu kota, belajar dari negara yang pernah melakukan. Nah, kemudian Prof, kita balik ke Malaysia nih, Prof. Dengar-dengar di Malaysia ini Malaysia udah punya Perdana Menteri baru ya, Prof. Oke. Pertama-tama selamat dulu untuk negara Malaysia karena telah mendapatkan Perdana Menteri baru. Dan ingin dengar nih Prof, opini Prof terkait Perdana Menteri baru Malaysia. Gimana Prof? Oke, bicara anual tentang sustainable future ni sudah lama. Saya kenal dia secara dekat tahun 1995 lagi. Waktu itu saya pegawai muda di
kerajaan, dia sudah bagus dalam politiknya. Dan saya selalu mengikuti bicaranya, sama ada di permusyawaratan ataupun di wacana-wacana tertentu. Dia sudah mula membicarakan sustainable future ini sudah lama, dan apa yang kita menarik itu janjinya yang sudah ditepati, antaranya Perdana Menteri tidak ambil allowance gaji, diserah semua kepada kerajaan. Dan menteri yang akan dilantik, menteri yang excellent, yang tidak ada lagi kes korupsi dan sebagainya. Dan pejabatan itu atau bilangan menteri itu dikurangkan. Jadi kita berharap dengan idea sustainable future ni, maknanya Datuk Seri Anwar boleh realisasikan, sebab dulu dia tidak pegang sebagai pemerintah yang kukuh. Sekarang sudah kukuh, sudah ada jawatan Perdana Menteri, dan kita berharap dan kita berdoa supaya dia akan dapat mencapai cita-cita dirinya sebagai seorang Perdana Menteri yang ingin memakmur, membahagiakan rakyat Malaysia. Dan dalam waktu yang sama, rakyat Malaysia sendiri dapat faedah ataupun dapat laba daripada sistem pentadbiran yang dia akan diperkenalkan. Ya. Oke, jadi Profesor juga udah mengenal dari lama ya, dari 1925 kepada Bapak Perdana Menteri Malaysia, dan juga sangat mendukung ya untuk sustainable future di Malaysia. Dan mungkin bisa jadi di kepemimpinan di masa Perdana Menteri yang baru, bisa jadi Malaysia naik tadi ya, Prof, indeksnya bisa jadi antara pengajaran yang kita ambil daripada pemilu yang baru-baru ini di Malaysia ialah munculnya tokoh-tokoh muda dalam politik, arena politik di Malaysia yang cuba memperjuangkan Malaysia ini bebas dari rasuah dan pecah amanah. Dan tokoh-tokoh muda ini ialah daripada asalnya ialah pimpinan-pimpinan mahasiswa di universitas-universitas. Macam Azli, macam itu, semua itu macam mereka ini mantan-mantan tokoh-tokoh pemimpin mahasiswa di universiti. Jadi Indonesia ini ada berapa universiti awam? Aduh, banyak banget. Jadi tidak mustahil akan melahirkan pemimpin yang membawa, yang baru, yang ada sustainable future of thinking dia itu. Oke, menarik. Sangat memberikan inspirasi juga untuk penonton penggiat HI yang mungkin yang nonton masih menjadi mahasiswa, dan 5 tahun lagi kita nggak tahu, siapa tahu jadi pemimpin baru dan generasi baru di dunia politik. Oke, Prof, pertanyaan tadi juga sekaligus pertanyaan terakhir untuk episode Pola HI kali ini. Terima kasih ke Profesor udah berkenan mampir di Pola HI, mampir ke Palembang. Semoga di hari-hari sebelum balik lagi ke Malaysia menikmati kota Palembang, menikmati Universitas Sriwijaya. Dan sekali lagi terima kasih, Prof. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada Unsri yang menjemput saya, khususnya yang program International Relation yang menjemput saya untuk sesi acara hari ini. Prof, juga terima kasih. Oke. Baik, penggiat HI itu adalah sesi terakhir pertanyaan untuk episode kali ini dengan tema Mobilizing Humanity for a Sustainable Future. Oke, kalau gitu untuk penggiat HI jika ingin lebih tahu lagi mengenai hubungan internasional FISIP Universitas Sriwijaya, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @labhiunsri. Jangan lupa teman-teman juga bisa mendengarkan podcast ini di Spotify dengan nama Pola HI, serta jangan lupa juga subscribe channel YouTube kita di Lab HI FISIP Unsri. Jangan lupa like, tinggalkan komentar dan share. Saatnya saya Brigita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Pola HI episode selanjutnya.